Selamat datang di channel www.clickmania.net. Kali ini saya akan sedikit mengajarkan bagaimana cara menggunakan plugin Yoast, plugin WordPress SEO Yoast. Ini adalah contoh artikel dan penampilan plugin Yoastnya ada di bawah ini. Oke, ini artikel dengan judul bagaimana meningkatkan penjualan online sampai 100% secara gratis. Untuk itu kita harus menentukan kata kunci untuk artikel ini. Kita bisa ambil 3 karakter kata kunci. Nah, bisa ambil 3 karakter kata kunci yang sebelumnya sudah kita tentukan. Oke, kita taruh di sini. Karena fokus keywordnya belum ada, maka kita harus menempatkan fokus keyword utamanya di sini. Oke, ini tanda merah bisa untuk panduan kita untuk mengoptimasi artikel. Di sini merah, kuning, hijau. Kalau udah hijau berarti udah oke ya. Ini artikelnya 1748 kata, udah bagus, tapi kita perlu untuk mengoptimalkan artikelnya. Oke, mulai dari tanda merah the keyword density, ini ya 0,1%, baru ditemukan 1 kali. Jadi dalam artikel ini kita harus menempatkan kata meningkatkan penjualan online, karena kata kuncinya ini ya, meningkatkan penjualan online. Kita harus tempatkan dalam artikel. Oke, bisa terserah di mana artikelnya, yang penting untuk paragraf pertama harus ada ya. Ini saya copy paste aja sebagai contoh. Oke, ini nanti bisa Anda kaitkan ya, kata-katanya harus relevan dengan artikelnya. Jadi ini hanya contoh aja, ini untuk penempatan kata kunci. Sebanyak berapa kali, serelevan dalam artikel ya, kita harus menempatkan kata kunci ini beberapa kali. Oke, kita udah menempatkan 2 kali, udah 3 kali tapi masih berwarna merah. Jadi kita perlu menyebar kata kunci ini dalam satu artikel. Saya ambil contoh aja, untuk contoh saja. Nanti untuk penggabungan katanya bisa Anda lakukan dengan relevansi artikelnya sendiri. Oke, saya kasih contoh. Oke, udah berapa kali? 5 kali tapi masih merah karena kalimatnya terlalu panjang. Kita mungkin bisa menempatkan sampai 10 kali. Oke, bisa ditempatkan di sini dan di sini contoh saja. Oke, 4 kali, 5 kali dalam setiap paragraf ataupun subheading. Oke, udah berapa kali ini tadi? Oke, udah, tandanya udah hilang ya, tidak ada gambar muncul di halaman ini. Pertimbangkan untuk menambahkan beberapa yang sesuai. Jadi gambar juga penting dalam sebuah artikel untuk optimasi artikel itu sendiri. Oke, saya beri contoh. Tidak ada gambar, kita harus menambahkan 1 atau 2 atau 3 gambar yang relevan. Dari keterangan ini bisa dikosongkan. Dari teks ALT ini yang paling penting, kita harus mengisi dengan sesuai dengan kata kunci. Oke, sisipkan dalam post. Kita cek lagi. Udah seluk. Yang merah dulu ya, tidak ada deskripsi meta yang ditentukan. Jadi dalam deskripsi meta ini nanti yang akan terlihat di pencarian Google. Di sini kita harus isi sesuai dengan kata kuncinya. Kata kuncinya harus ada meningkatkan penjualan online, dan kata-katanya harus ada meningkatkan penjualan kata online. Kita ambil contoh di sini.
kita copy paste aja ya. Contoh meningkatkan penjualan online ada. Untuk itu kita harus copy paste kata ini, terserah ini mau di belakang atau di depan, yang penting ada kata meningkatkan penjualan online sebagai kata kuncinya. Oke, taruh di sini. Oke, udah hijau. Kalau merah berarti terlalu panjang. Oke, udah hijau berarti udah cukup. Kita lihat tandanya udah merah, udah mulai menghilang. Kita tinggal benahi aja ini the page title is wider, terlalu panjang judulnya, tidak jadi masalah. Tidak ada link yang nampak pada halaman ini, nanti bisa kita tambahkan link. Slug untuk halaman ini agak panjang, pertimbangkan untuk memperpendeknya. Untuk slug ya bisa kita buat permaling. Slug itu URL permalingnya kita bisa edit di sini ya, sunting. Oke, gimana caranya? Ini ada tanda penghubung slash untuk setiap kata ada penghubung slash. Bagaimana? Karena terlalu panjang, kita persingkat aja dengan kata kunci utama, meningkatkan penjualan online. Oke, di sini slashnya kita persingkat sampai slash terakhir hilang. Oke, jadi kita udah pendekkan linknya. Internet terputus, jaringan kurang stabil. Maaf karena internet terputus. Oke, nanti kalau udah lancar ini karena ada sedikit gangguan, kalau udah nyala ininya, tanda di sini akan berubah menjadi hijau. Oke, udah nyala internetnya ya. No link appears, kita bisa tempatkan link dari artikel terkait, terserah. Ini hanya saya ambil contoh aja, ya, contoh lah, bisa apa aja, kasih link terserah, bisa ambil, nanti bisa disesuaikan sendiri ya. Link internal link bisa dihubungkan dengan artikel terkait, taruh di sini. Oke, paste, buka link di tab baru, add rel nofollow, jangan dicentang yang nofollow. Ini khusus untuk link yang keluar mengarah ke website lain. Kalau kita link internal link, sebaiknya jangan dicentang di atas saja. Buka di tautan baru dan tambahkan tautan. Oke, sekarang kita lihat lagi bahwa di plugin Yoast udah bagus. Ini kalau kurang serap dengan judulnya bisa kita kurangi, karena terlalu panjang di sini bisa kita kurangi, tapi ini enggak jadi masalah. Sudah menunjukkan lampu hijau semua, berarti sudah oke kan. Nah, ini terlalu panjang, kalau Anda kurang serap, bisa diperpendek di sini, tapi ini tidak menjadi masalah. Oke ya. Selanjutnya adalah readability-nya. The text does not contain any subheading. Tidak terdapat subheading dalam artikel ini ya. Kita harus buat subheading untuk memaksimalkan artikel itu sendiri. Oke, subheading bisa kita buat sesuai dengan kata kuncinya. Oke,
bisa apa saja. Nanti ini sebagai contoh saja. Oke, subheading itu gimana, nanti saya kasih tahu. Meningkatkan penjualan online melalui kaploknya nyala, melalui sosial media. Ini belum merupakan subheading. Untuk menjadikan subheading kita tinggal arahkan ke paragraf dan kita arahkan ke penajukan 2. Oke. Meningkatkan penjualan online, cukup satu aja mewakili kata kunci, buat dengan kata subheading. Oke. Subheading for the recommended maximal of 300 kata. Jadi di bawah subheading ini harus lebih pendek atau kurang dari 300 kata. Kita bisa ambil contoh lagi. Di sini kasih subheading lagi. Ini gambarnya ya, atau di sini, atau terserah. Ini kita ambil contoh aja subheading, nanti bisa Anda buat sendiri dengan kata relevan atau kata kunci yang terkait agar lebih maksimal. Bisa dibuat subheading penajukan 3. Namanya subheading kalau bahasa Indonesia adalah penajukan. Bisa penajukan 2 atau penajukan 3. Kita ambil penajukan 3 di sini. Oke. Dan kita cek sekali lagi di sini. Oke. Karena artikelnya terlalu panjang, kita harus buat subheadingnya. Ini terlalu panjang karena ada 1768 kata. Kita harus tempatkan subheading lainnya. Oke. Subheading lainnya sebelum atau kurang dari 300 kata. Oke. Ini kita ambil contoh aja. Nanti kata-kata yang mau diberi subheading bisa Anda rubah sendiri. Oke. Karena terlalu panjang. Oke. Kita cek dari sini harus 300 kurang dari 300 kata, mulai dari subheading 2 ke bawahnya tidak boleh dari 300 kata. Oke, kita ambil contoh ini contoh aja. Subheading kata-katanya nanti bisa dibuat sendiri. Dari sini ke bawah tidak boleh lebih dari 300 kata. Ini udah ada lagi. Oke, kita buat satu lagi subheading. Oke, ini ke sini 300 kata, dan lihat masih ada satu tanda merah. Oke, kita buat subheadingnya. Kalau belum masih tanda merah, berarti di bawahnya subheading masih ada 300 kata. Usahakan dalam subheading ini tidak boleh lebih dari 300 kata. Oke, semua udah hijau, udah oke. Yang di sini juga udah oke. Jadi artikel sudah dioptimasi dengan bantuan plugin Yoast. Perlu diingat bahwa plugin ini hanya membantu mengoptimasi saja, tidak membantu Anda untuk menjadi page one atau peringkat di 10 besar Google. Tidak, karena sifatnya hanya mengoptimasi artikel saja. Oke, itu caranya optimasi artikel. Sampai jumpa.